Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Hardiana. Saya dari program studi Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jambi dengan NIM J1D1 20017. Baiklah, di sini saya akan melakukan percobaan tentang pengukuran dan kesalahan. Pengukuran dan kesalahan ini sering sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya di bidang ilmu dan teknologi. Jadi, dalam pengukuran itu selalu kita hinggapi ketidakpastian. Jadi di sini saya akan melakukan percobaan mengenai pengukuran maupun kesalahan daripada pengukuran yang akan saya lakukan. Untuk pengukuran itu terbagi menjadi dua sistem atau dua cara, yaitu pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Nah, pengukuran tunggal itu adalah pengukuran yang dilakukan sebanyak satu kali. Selanjutnya, pengukuran berulang. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan dengan sistem atau dengan cara pengukuran berulang. Nah, apa sih pengukuran berulang itu? Pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan secara berulang kali dan diperoleh nilai atau data sebanyak-banyaknya dari suatu besaran yang diukur. Tujuannya ialah semakin banyaknya percobaan yang kita lakukan, maka akan semakin yakin kebenaran dan ketelitian dari nilai yang akan kita peroleh. Baiklah, selanjutnya sebelum memasuki ke tahap percobaan, adapun alat ukur yang saya gunakan di sini ialah garis sepanjang 30 cm, di mana dimensi yang akan diukur yaitu dimensi panjang. Selanjutnya, saya akan menggunakan alat ukur berupa stopwatch. Stopwatch ini ialah dimensi yang akan diukur pada stopwatch ini adalah dimensi waktu. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan kali ini yaitu Pepsodent dengan massa 25 gram, botol air mineral bekas, paku yang bertujuan untuk melubangi botol, selotip, air secukupnya dan gayung. Dan itulah alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam percobaan kali ini. Baiklah, langsung saja masuki ke percobaan yang pertama, yaitu melakukan pengukuran dimensi panjang dengan alat ukur berupa penggaris terlebih dahulu dengan bahan berupa kotak Pepsodent. Nah, untuk sampel yang akan diukur pada Pepsodent ini ialah berupa panjang, selanjutnya lebar dari kotak Pepsodent, tinggi, volume dari kotak Pepsodent, dan massa benda. Baiklah, di sini kita akan melakukan pengulangan sebanyak 3 kali dengan tujuan agar memperoleh ketepatan dalam pengukuran. Oke, selanjutnya pertama-tama kita mengukur panjang dari kotak Pepsodent ini terlebih dahulu. Mengukurnya itu harus penggaris memang ditujukan tepat di depan mata kita seperti ini. Didapat nilai panjang Pepsodent 11 cm. Itu
percobaan pertama. Selanjutnya kita melakukan percobaan yang kedua, yaitu mengukur tetap sama, mengukur panjang pepsoden. (11 cm). Dan kita melakukan percobaan yang ketiga, tetap dengan sistem yang sama, itu 11 cm. Nah, setelah kita mendapatkan panjang dari kotak pepsoden ini, selanjutnya kita mengukur lebar dari kotak pepsoden, yaitu yang di sini, di samping. Oke, kita mengukur lebarnya. Diperoleh nilai 2, sekian cm. Selanjutnya percobaan kedua, diperoleh nilai 2, sekian cm. Dan perulangan ketiga 2, sekian cm. Nah, setelah melakukan percobaan pengukuran lebar dari kotak pepsoden, selanjutnya kita mengukur tinggi dari kotak pepsoden ini. Tinggi dari atas ke bawah. Diperoleh nilai 2, sekian cm. Sekian cm. Selanjutnya percobaan kedua, diperoleh nilai 2, sekian cm. Dan percobaan yang ketiga, peroleh nilai 2, sekian cm. Nah, kita sudah melakukan percobaan mencari panjang, lebar, dan tinggi daripada kotak pepsoden ini. Selanjutnya, pada tabel percobaan alat ukur penggaris ini, kita juga harus mencari volume daripada kotak pepsoden ini, di mana rumus dari volume ialah panjang dikali lebar dan dikali tinggi. Selanjutnya, setelah kita mencari volume dari kotak pepsoden, kita juga harus mengetahui rho atau massa jenis daripada kotak pepsoden, di mana rumusnya ialah massa benda atau massa pepsoden ini dibagi dengan volume pepsoden yang sudah kita cari tadi. Oke, sudah selesai percobaannya, dan setelah itu juga akan diketahui rata-rata dari percobaan 1, 2, dan 3, yaitu X. Dan setelah itu juga akan kita ketahui standar deviasinya. Standar deviasi daripada percobaan kita atau delta X-nya. Nah, setelah itu baru kita bisa mencari ketelitian daripada percobaan yang kita lakukan. Nah, itu adalah percobaan pertama, yaitu percobaan alat ukur penggaris, yang mana media yang diukur adalah kotak pepsoden. Selanjutnya, kita memasuki ke percobaan yang kedua, yaitu percobaan alat ukur stopwatch dengan media mengukur waktu keluarnya air pada botol yang telah dilubangi. Oke, pertama-tama kita harus melubangi botol bekas yang telah kosong ini dengan jarak sekitar 5 cm dari bawah. Oke, kita harus melubangi kotaknya, harus melubangi botol mineralnya
5 cm dari bawah, dimana di sini tujuannya untuk keluarnya air nanti. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu kita berikan batas untuk keluarnya air, yaitu tidak usah banyak-banyak, sekitar 10 cm dari bawah. Nah, nanti kita isi airnya sebanyak 10 cm dan kita hitung berapa lama air itu keluar dari lubang tersebut. Oke, setelah dilubangi 10 cm kita berikan tanda. Oke, selanjutnya botol mineral ini kita beri selotip terlebih dahulu. Tujuannya diberikan selotip ialah agar air tidak keluar pada saat kita memasukkan air ke dalam botol. Nah, kita masukkan air setinggi 10 cm. Oke, kita masukkan. Oke, setelah air sudah kita masukkan sebanyak 10 cm, maka selanjutnya kita mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan air untuk bisa keluar dari botol ini. Menghidupkan stopwatch bersamaan dengan membuka dan melepas selotip yang sudah kita tempelkan di lubang tadi. Oke. Ini mulai. Usahakan pada saat melakukan percobaan stopwatch, botol air mineralnya harus dibuka. Kita tunggu. Kita tunggu sampai benar-benar air tidak keluar lagi dari lubang, baru kita matikan stopwatch yang sudah kita hidupkan tadi. Oke, sudah tidak hidup lagi. Waktu yang dibutuhkan sekitar 1 menit sekian detik. Oke. Selanjutnya kita masuk ke percobaan yang kedua. Kita tetap melakukan hal yang sama, menutup kembali botol dengan selotip dan mengisi air hingga ukuran 10 cm. Oke, tutup kembali, tahan. Sedikit lagi. Kita masuk ke percobaan yang kedua. Lakukan hal yang sama, buka selotip dan hidupkan kembali stopwatchnya. Dilakukan dengan bersamaan ya. Mulai.
usahakan permukaan daripada dasar daripada botol itu harus rata ya, biar air yang keluar juga tidak lebih daripada ukuran yang sudah kita beri lubang pada botol. Dan pastikan untuk menghentikan perhitungan stopwatch, pastikan air memang benar-benar sudah tidak bisa keluar lagi dari lubang botol tersebut. Itu sudah ya. Dapat sulit percobaan, waktunya 1 menit sekian detik. Oke, ini adalah percobaan kedua, dan selanjutnya kita melakukan percobaan yang terakhir, masih dengan proses yang sama. Masukkan kembali air ke dalam botol. Baiklah, selanjutnya kita mulai percobaan yang ketiga. Masih dengan sistem yang sama, dilakukan secara bersamaan. Oke, buka selotipnya dan mulai stopwatch. Mulai. Dan pastikan air memang benar-benar tidak keluar lagi dari botol, baru kita hentikan stopwatchnya secara bersamaan. Oke, tidak keluar lagi, tidak. Oke, dapat hasil dengan waktu 1 menit sekian detik. Oke, itu adalah percobaan yang kedua, yaitu percobaan dengan menggunakan stopwatch, yaitu dimensi yang diukur ialah dimensi waktu. Nah, setelah kita melakukan 2 percobaan tadi, percobaan pertama yaitu percobaan alat ukur penggaris dengan dimensi ingin mengetahui panjang, sedangkan percobaan kedua dengan alat ukur berupa stopwatch dan dimensi yang diukur ialah dimensi waktu. Nah, dari 3 percobaan tadi, 3 kali percobaan yang telah kita lakukan, nanti kita akan bisa mengetahui standar deviasi yang akan kita cari dengan rumusnya. Oke, sampai di sini percobaan yang saya lakukan tentang pengukuran kesalahan. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.